Recording in progress. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya hidup seperti Yesus hidup. Apa artinya? Artinya, apa yang Yesus pikirkan, kita juga pikirkan. Apa yang Yesus katakan, kita juga katakan. Apa yang Yesus lakukan, kita juga lakukan. Dan apa yang Yesus putuskan, kita juga akan mengambil keputusan yang sama. Susah nggak ya? Kita lihat nanti ya. Nah, tahun 1896, artinya kira-kira 126 tahun yang lalu, ada seorang gembala jemaat yang bernama Charles Sheldon. Dia menulis sebuah buku dengan judul In His Steps, artinya mengikuti jalannya Tuhan. Di dalam buku itu, dia menulis banyak hal yang sangat menarik, dan buku itu laku sampai hari ini sudah 50 juta kopi lebih. Kalau satu kopi dia dapat royalti $1 saja, dia sudah menghasilkan kira-kira lebih dari 50 juta US dollar. Nah, buku ini begitu laris sehingga dibuat banyak cenderamata mengenai buku ini. Di dalam bukunya, Charles Sheldon memberikan banyak contoh dan mendorong, memotivasi setiap pembacanya untuk mengikuti segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah sebabnya satu semboyan yang sangat terkenal yang diingat oleh banyak orang dari buku ini adalah kata WWJD atau What Would Jesus Do. Jadi kalau saudara lihat ada banyak orang pakai kaos dengan tulisan WWJD, pakai kalung WWJD, pakai gelang WWJD, pakai topi WWJD, itu inspirasinya datang dari buku ini. Dan semboyan ini menjadi sangat terkenal sehingga memotivasi setiap orang yang membacanya. Ketika dia mau mengambil keputusan, ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia mau mengatakan sesuatu, dia akan berpikir dulu. Apakah yang akan Yesus lakukan ketika dia ada di dalam posisi si pembaca tersebut? Dan hari ini kita juga mau belajar hal yang sama. Kalau kita ingat, apa tujuan kita hidup? Bagi orang yang sudah lulus DK, tentu ingat apa tujuan kita hidup setelah kita menerima jaminan keselamatan dari Tuhan. Ingat, Roma 8 ayat 29, saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Nah, banyak orang bertanya, Pak, bagaimana caranya kita manusia mau jadi seperti Tuhan? Bisa nggak manusia mau jadi seperti Tuhan? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan karena tidak mungkin itulah, makanya Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan, dia mengosongkan dirinya sendiri, melepaskan semua atribut kealahannya, dan dia menjadi betul-betul 100% sama dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya dia harus lahir dari seorang wanita, rahim seorang wanita yaitu Maria. Dan kenapa dia harus lewat Maria? Karena Maria adalah keturunan dari Daud. Karena nubuat dari Alkitab berkata bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir seorang
juru selamat. Dan Tuhan memilih Maria untuk turun ke dalam dunia sebagai manusia. Dia harus jadi 100% manusia, dan dia betul-betul sama dengan saudara dan saya, tidak ada bedanya sama sekali. Dia perlu istirahat, dia perlu tidur, dia perlu makan, dia perlu bekerja, dia perlu belajar supaya dia bisa membaca. Semuanya dia harus lakukan selayaknya seorang manusia. Kenapa dia harus jadi manusia 100%? Karena tujuan dia datang adalah mewakili kita semua yang hidup untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Sehingga kalau dia tidak 100% manusia, tidak mungkin dia bisa mewakili kita untuk menebus kita. Dan dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak orang di YouTube menyalahkan orang Kristen. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Karena memang Yesus manusia 100%, tapi dia Allah 100%. Taunya dari mana dia itu manusia 100%? Kalau dia bukan manusia 100%, tidak mungkin iblis berani mencobai dia. Iblis berani mencobai Tuhan Yesus di padang gurun karena dia 100% manusia. Dan iblis percaya kalau Yesus itu Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan di Taman Eden. Dari mana kita bisa tahu? Kalau iblis percaya, kita akan baca dari Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Karena setan-setan tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi kalau ada orang tidak percaya bahwa Yesus Mesias, aneh sekali. Setan saja mengakui kalau Yesus itu Mesias. Nah, kenapa Yesus melarang setan-setan untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias? Karena setan itu tidak punya yang baik. Tujuan dia memberitakan Yesus adalah Mesias, anak Allah, bukan untuk membantu Yesus meyakinkan orang-orang, bukan sama sekali. Setan tidak punya yang baik. Jangan pernah percaya sama dia. Kenapa jadi dia mengatakan Yesus adalah Mesias? Satu-satunya alasan karena iblis mau mengacaukan skenario dari Tuhan sendiri. Nah, kalau dia adalah manusia 100%, sama seperti saudara dan saya, karena dia manusia 100%, maka dia bisa menjadi teladan. Maka dia bisa menjadi role model buat kita. Sehingga apa yang dia lakukan, kita bisa contoh. Jadi tidak ada alasan buat kita bilang, aku nggak bisa seperti Yesus, aku kan manusia biasa. Yesus juga manusia biasa. Ya, betul? Kita akan baca dari Yohanes 13 ayat ke-15. Dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus lahir di dunia bukan hanya untuk menebus dosa kita, supaya kita dapat kepastian masuk surga, bukan. Tapi dia juga punya tujuan lain, yaitu untuk menjadi teladan buat saudara dan saya, supaya kita mengikuti, supaya kita melakukan hal-hal yang sama seperti yang dia telah perbuat. Kita akan lihat contohnya ketika dia dicobai iblis 40 hari di padang gurun. Orang kalau berpuasa, itu yang berat bukan waktu memulai puasanya. Yang berat itu ketika waktu buka puasa sudah hampir tiba. Ya, kita bisa lihat kalau pada bulan ini banyak orang berpuasa, mendekati jam buka, beberapa menit sebelum jam buka,
rasa lapar itu semakin lama semakin besar. Dan gairah kita untuk makan semakin besar juga. Sehingga banyak orang, tidak semua, tapi banyak orang, sebelum jam buka, mereka sudah menata mejanya, makanan sudah tersedia, mereka sudah duduk siap di depan meja makan, sehingga begitu teng buka puasa, mereka langsung makan dan minum dengan lahapnya. Ya, Yesus, dia juga berpuasa. Dan bedanya Yesus dengan kita, dia berpuasanya 40 hari tanpa makan sama sekali. Jadi berbeda dengan kita yang berpuasa mungkin dari jam 3 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore kita buka, nanti besok jam 3 kita mulai puasa lagi. Tidak demikian. Dia sama sekali tidak makan apa-apa selama 40 hari. Jadi setelah dia berpuasa, saudara bisa bayangkan betapa laparnya dan betapa lemesnya badannya. Dan iblis, dia tahu betul saat yang paling tepat untuk mencobai seseorang. Dan iblis, dia datang mencobai Yesus ketika Yesus ada pada titik terlemah. Dia baru saja selesai berpuasa 40 hari. Nah, waktu itu dia datang mencobai Tuhan Yesus pada waktu dia sedang lapar. Dan orang kalau sedang lapar, sedang lemes, ya, masalah kecil saja itu rasanya besar sekali. Orang lagi lemes, angkat barang kecil saja rasanya berat. Ya, dan itu yang iblis lakukan. Kalau kita lagi buntu, lagi butuh uang, pencobaannya apa? Pencobaannya pasti uang. Cari utangan cepet-cepet. Kalau perlu judi online. Pakai uang perusahaan lagi. Waduh, ya. Berbuat curang, cari tambahan pekerjaan yang lain, sekalipun dia harus mengorbankan jam-jam ibadahnya. Itu kalau kita nggak punya duit. Gimana kalau lagi kita banyak duit? Banyak duit juga ada pencobaannya. Pencobaannya apa? Coba-coba narkoba, cari pil, cari will, cari kesenangan dunia, beli barang-barang mewah, memuaskan hawa nafsu daging. Waktu saudara dicobai Tuhan, dicobai setan maksud saya, ingat WWJD, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Dia katakan apa? Dia katakan ada tertulis. Ketika dia menghadapi setan, menghadapi pencobaan, dia selalu pakai firman Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita juga perlu pakai firman Tuhan dan dia usir si iblis. Kita juga perlu usir iblis. Tapi masalah zaman dulu nggak sama dengan masalah sekarang, Pak. Siapa bilang? Sama, 3 tak. Harta, tahta, wanita. Ya. Coba, masalah pajak. Dulu ada nggak? Apakah Yesus bermasalah dengan pajak? Kemarin tanggal 31 Maret, hari terakhir kita mengisi SPT tahunan. Apakah saudara membayar pajak? Dengan jujur? Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing."
Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita jangan jadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi Yesus bayar pajak nggak? Bayar pajak, walaupun sebenarnya dia tidak harus bayar pajak, dia tidak mau jadi batu sandungan, dia bayar pajak. Saya juga mengisi SPT tahunan dengan jujur, walaupun pajaknya nihil. Ya, memang di Indonesia seorang rohaniwan kalau dia tidak memiliki penghasilan lain dan hanya mendapatkan persembahan kasih, dia nihil. Kecuali selain dia jadi hamba Tuhan, mungkin dia buka toko, mungkin dia jual beli mobil, baru dia kena pajak. Tapi tiap tahun harus lapor. Ya. Dan saya juga mendorong anak saya untuk membuat SPT tahunan dengan jujur. Ya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan teladan buat kita membayar pajak. Jadi kita wajib mengikuti teladannya. Amin. Ya, Pak, bukannya Tuhan Yesus nggak pernah maksa-maksa kita? Betul, kita tidak pernah dipaksa. Tapi ingat, ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi sebenarnya kalau dulu kita belum percaya, kita mau taat nggak bisa, karena kita dikuasai oleh roh jahat. Tapi sekarang setelah kita terima Yesus, taat atau tidak itu pilihan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup seperti Kristus itu bukan teori, tetapi itu mungkin. Dan Tuhan tidak mau kita jadi batu sandungan buat orang lain, tapi kita harus jadi batu lompatan supaya orang yang melihat hidup kita melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Hidup kita harus jadi sebuah buku, sebuah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga semua orang bisa melihat hidup kita. Dan kalau kita bayar pajak dengan baik, dan Tuhan dengan jujur, maksud saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Dia tidak pernah kekurangan cara, dia tidak pernah kekurangan dana untuk memberkati kita. Sehingga orang-orang akan berani membayar pajak dengan jujur karena percaya bahwa Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Efesus 5 ayat 1 saya bacakan, dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sama seperti anak-anak yang kekasih. Dalam bahasa Inggris disebut, therefore be followers of God as dear children. Saudara jadi followersnya siapa? Jangan hanya jadi followernya artis-artis, jangan hanya jadi followernya teman si A si B, jadi followernya Tuhan juga. Ya kalau Tuhan punya IG, kita harus follow dia ya. Ya. Kalau kita jadi followernya Tuhan, maka setiap ada update dari surga kita tahu ya. Di dalam Efesus 5 ayat 1 dalam bahasa Inggris terjemahan yang lain dikatakan, be imitators of God in everything you do. Jadilah imitasinya Tuhan sehingga orang melihat hidup kita sama seperti melihat Tuhan. Jangan orang lihat kita omdo, ya cuma omong doang. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu,
supaya kamu mengikuti jejaknya. Waktu saya masih bekerja dan melakukan bisnis, menjalankan bisnis multi-level marketing, para leader itu seringkali berkata, apakah kamu kepingin seperti top leader kita, punya passive income, ratusan juta seumur hidup? Mau? Kalau mau, caranya gampang, simple. Apa caranya? Ikuti saja cara hidupnya para top leader itu. Apa yang mereka lakukan? Lakukan. Lihat, contoh saja. Demikian juga dengan Yesus. Kalau kita mau hidup kita seperti Yesus, maka contohlah saja. Perkataannya, perbuatannya, cara berpikirnya seperti Yesus. Maka saudara akan melakukan perkara-perkara besar seperti yang Yesus lakukan. Yesus pernah berkata, setiap orang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Paulus, Alkitab berkata, sapu tangannya atau kain yang pernah dia pakai, entah bajunya, entah sapu tangan, itu diletakkan di atas orang sakit. Orang sakit sembuh. Kalau ada yang kerasukan setan, setannya pergi. Pernah Yesus lakukan hal itu? Paulus lakukan hal yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kita akan baca ayatnya di dalam Kisah 19 ayat yang ke-12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Petrus, dia berjalan, dan ketika dia jalan, orang-orang meletakkan orang-orang sakit di pinggir jalan, di atas tikar, di atas dipan, supaya apa? Supaya bayangannya Petrus kena mereka, dan semua orang sakit yang kena bayangannya Petrus, baru kena bayangannya, sembuh. Pernah Yesus lakukan hal itu? Tidak pernah. Orang yang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Itulah sebabnya kita mau mencontoh apa yang Yesus lakukan. Bagaimana sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya? Matius 5 ayat 39 sampai 41 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Jadi Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang melawan dia, dia tidak melawan, dia tidak berdebat, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang dia lakukan? 2 Timotius 2 ayat 25 berkata, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang membenci dia, dia berlaku lemah lembut. Ya. Bahkan ketika ada orang mau berbuat jahat kepada dia dan orang itu menderita, apa yang dia lakukan? Satu hari tentara Roma datang ke Taman Getsemane mau menangkap Yesus. Dan waktu itu Yesus sedang bersama dengan semua murid-muridnya. Waktu tentara Roma menangkap Yesus, Petrus langsung emosi. Dia cabut pedangnya,
dan dia serang itu tentara Roma. Saya yakin waktu itu dia bermaksud untuk menebas kepalanya tentara Roma. Tetapi karena dia seorang nelayan, kurang mahir mempergunakan pedang, akhirnya Alkitab mencatat daun telinga salah seorang tentara Roma yang bernama Malkus tertebas dan putus. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak bilang, nah kapok lu ya. Ya, belum tahu siapa gua ya. Gua punya anak buah yang berani mati buat gua. Enggak. Dia bilang, dia menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedangnya dan dia pasang kembali daun telinganya dan orang itu sembuh. Siapa yang mencatat hal tersebut? Semua murid-muridnya melarikan diri. Tapi ada satu orang yang memperhatikan dan mencatat semuanya itu, yaitu Lukas. Kenapa dia catat? Karena dia dokter. Seorang dokter matanya jeli sekali melihat hal-hal tentang seperti itu, tentang hal-hal kesehatan, luka dia tahu, dan dia kaget sekali ketika dia melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak marah, tidak senang melihat telinganya si Malkus putus, tapi dia memasangnya kembali. Ya. Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ya. Apa yang Yesus pikir, katakan, dan lakukan ketika orang-orang Roma, orang-orang Farisi, bangsanya sendiri menyalibkan dia. Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, Yesus punya banyak alasan untuk marah, untuk tersinggung, untuk sakit hati. Baik kepada murid-muridnya yang meninggalkan dia, Petrus yang menyangkal dia 3 kali, kepada bangsanya yang sudah dikasih makan, disembuhkan, tetapi dia tidak sakit hati, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia justru minta pengampunan kepada Bapaknya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita juga sama. Kita punya banyak alasan untuk tersinggung, sakit hati, marah kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada orang tua, kepada anak. Tapi ingat, yang pertama, saya sering bilang, kalau kita sakit hati, tersinggung, marah, dendam, kepahitan, yang rugi kita sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah simpan sakit hati, pahit hati, dan tersinggung. Kedua, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu mengerti kita dan menyenangkan hati kita. Orang bisa lakukan apa saja, itu di luar kuasa kita. Yang kita perlu lakukan adalah memperhatikan respon kita ketika orang melakukan yang tidak kita sukai. Ketiga, iblis selalu pakai cara yang sama untuk memukul kita mundur, untuk membuat kita mundur dari Tuhan. Caranya itu lagi, itu lagi. Memecah belah, membuat kita tersinggung, membuat kita kepahitan, marah, dendam. Dan kita bisa saja tertipu 1 kali. Tapi cukup 1 kali. Jangan 2 kali, jangan berkali-kali. Jangan bodoh, jangan mau ditipu oleh iblis. Ya, lawan dia dengan iman yang teguh. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ini sebagai bahan evaluasi buat kita. Terakhir, apa yang Yesus lakukan ketika dia berhadapan dengan orang sakit? Yang sudah lulus DK harusnya tahu, dia selalu menyembuhkan mereka. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus ditolak. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus pulang tetap sakit. Semua pulang dengan kesembuhan. Satu hari Yesus mendengar ibu mertua Petrus sakit. Sakitnya apa?
bukan kanker, bukan Parkinson, bukan stroke, bukan. Sakitnya cuma demam. Demam itu gara-gara apa sih? Virus? Bakteri? Saya tidak tahu, saya bukan dokter. Tetapi Yesus bisa saja dia bilang, minum dekolgen aja deh. Cuma demam aja kok. Lukas tolong jengukin ya mamanya Petrus. Dia bisa lakukan itu. Tetapi Yesus tidak. Kalau kita baca di Alkitab, kita baca ya, Lukas 4 ayat 39, maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Penyakit dihardik, kira-kira hardiknya gimana ya? Keluar. Ya, itu namanya menghardik. Dan seketika itu juga demamnya hilang. Berarti penyakit demam pun gara-gara apa? Pasti gara-gara roh jahat. Ya, kalau enggak masa dihardik. Ya, berarti sesuatu yang hidup dihardik dan dia pergi, dan begitu roh jahat keluar, ibu mertua Petrus sembuh. Dan saya mendorong setiap saudara yang sudah lulus DK, ayo coba praktek seperti Yesus. Menyembuhkan orang sakit itu perintah. Menyembuhkan orang sakit itu bukan karena kita sombong, sok rohani, sok hebat, bukan. Tapi suatu bentuk ketaatan. Tuhan Yesus bilang, tanda-tandanya akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Matius 10 ayat 8 berkata, pergilah, usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Itu perintah. Jadi kalau kita menyembuhkan orang sakit, itu suatu bentuk ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Dan saya mau akhiri dengan sebuah cerita. Suatu hari di Olimpiade musim dingin, itu merupakan satu acara pesta olahraga kelas dunia yang sangat bergengsi dan mempertandingkan berbagai macam cabang olahraga. Tapi di dalam Olimpiade yang ke-15 yang diadakan di Calgary, Kanada tahun 1988, terdapat satu cabang olahraga yang unik, yaitu olahraga ski, tetapi untuk orang buta. Orang buta. Gimana caranya orang buta main ski? Ya, ternyata setiap orang buta didampingi oleh seorang pemandu. Otomatis pemandu itu juga harus pintar main ski. Dan apa yang dilakukan oleh si pemandu? Si pemandu dia akan memberikan informasi kepada orang buta tersebut. Kiri, kanan, lompat, tunduk. Ya. Dan orang buta, dia untuk bisa sampai di garis finish, syaratnya hanya satu. Dia harus percaya 100% kepada si pemandu. Karena si pemandu tidak mungkin bertujuan untuk membuat dia jatuh, membuat dia kalah. Si pemandu akan memberitahukan informasi seakurat mungkin dan secepat mungkin, sedini mungkin, supaya si pemain, si atlet bisa menuruti perintahnya. Yesus sudah lebih dahulu, 2000 tahun yang lalu, menjadi teladan buat kita. Saatnya hari ini kita mengikuti teladan Yesus. Baca Alkitab, saudara akan bisa tahu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus pikirkan, keputusan-keputusan apa yang dia ambil, dan itu juga yang kita mau lakukan. Kita belum pernah melalui hari yang namanya hari besok. 1 jam ke depan juga kita belum tahu apa yang terjadi. Tetapi dia udah ada di sana. Yesus sudah ada di sana. Dia ada di masa depan kita. Dia tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu mari saya dorong saudara, saya encourage setiap saudara untuk mengikuti apa saja yang Yesus katakan. What would Jesus do? I will do it. Amin. Tuhan Yesus memberkati.